wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Nazairin Hikmatul Lukma, dosen program studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Islam Blitar. Saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Blitar dengan kode mata kuliah KKP 121102 yang diberikan kepada mahasiswa Teknik Sipil semester 1 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini memiliki 3 JPL atau capaian pembelajaran lulusan. Pertama, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Ketiga, mampu menerapkan prinsip fisika dalam penyelesaian masalah dunia nyata yang dihadapi oleh seorang sarjana teknik sipil. Ketiga capaian pembelajaran lulusan diturunkan menjadi 3 JPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Pertama, mampu berperan aktif dalam meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dan disiplin dalam kehidupan akademik dan profesional. Kedua, mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan solusi di bidang teknik sipil. Ketiga, mampu menerapkan prinsip fisika dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh seorang sarjana teknik sipil dalam konteks perancangan, analisis, dan implementasi proyek teknik sipil. Materi pembelajaran atau pokok bahasan yang disampaikan pada mata kuliah ini adalah: pertama, mekanika klasik; kedua, termodinamika; ketiga, aliran fluida; keempat, suhu dan kalor; kelima, listrik dan magnet; keenam, kinematika dan dinamika partikel; ketujuh, optika dan gelombang elektromagnetik; kedelapan, vektor dan matriks dalam teknik; kesembilan, energi dan usaha. Pada aspek delivery, pada seluruh materi yang disampaikan menggunakan metode yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang hendak dicapai, serta menekankan prinsip yang berpusat pada mahasiswa atau student center. Untuk materi yang bersifat pemahaman, materi disampaikan dengan diskusi yang biasanya saya sampaikan dengan teori dasar atau studi kasus sebagai pemantik untuk kemudian didiskusikan, sehingga mahasiswa dapat menghasilkan suatu pemahaman berdasarkan penemuan mereka sendiri ketika berdiskusi. Untuk materi yang bersifat keterampilan, materi dibahas dalam bentuk praktik atau dalam bentuk project based learning serta menyelesaikan masalah dalam studi kasus. Pada aspek interaction, saya berinteraksi melalui tatap muka secara langsung dan memanfaatkan teknologi aplikasi pembelajaran atau LMS, yaitu Learning Management System, seperti Edlink dan juga WhatsApp. Penggunaan LMS adalah untuk membagi materi informasi, berdiskusi, dan memberikan tugas pada mahasiswa sesuai dengan topik perkuliahan. Kemudian, dapat memberikan penilaian serta timbal balik kepada mahasiswa. Untuk mengukur capaian pembelajaran selanjutnya, dilakukan asesmen melalui tugas, kuis, dan juga ujian yang dilakukan berbasis capaian pembelajaran melalui berbagai macam rubrik penilaian yang telah dirancang dalam RPS atau Rencana Pembelajaran Semester. Dilengkapi dengan bobot penilaian yang telah disepakati pada saat awal kontrak perkuliahan.
Berikut merupakan cuplikan pembelajaran yang dilaksanakan secara luring dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabar hari ini? Baik. Ya. Tadi sudah Ibu lakukan presensi ya, dan semuanya pada hari ini hadir. Alhamdulillah, terima kasih. Dan pada hari ini kita akan belajar mengenai isolasi energi dan pemanfaatan energi terbarukan. Namun sebelum masuk pada materi itu, ada baiknya salah satu mohon memimpin doa. Silakan. Mengawali pembelajaran pada hari ini, saya doa terus agama dan Indonesia ya Allah. Doa saya. Baik, terima kasih ya. Jadi untuk materi yang akan kita pelajari hari ini memiliki tujuan, yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dan jenis isolasi energi, sumber energi terbarukan, serta mampu menggunakannya dengan keberlanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan. Ya. Namun sebelum masuk pada materi ini, saya ingin bertanya ya, apa ini ya dari tampilan yang ada di layar ini? Silakan, mohon salah satu bantu saya untuk menjelaskannya. Oke, silakan Mas. Jadi gambar yang ada yang tertera di presentasi ini tentang perihal pentingnya dalam penghematan listrik di zaman sekarang mungkin harus lebih diutamakan karena sumber energi listrik ini sendiri begitu sangat penting untuk kehidupan kita di masa depan. Semakin kita terlalu boros menggunakan energi listrik, semakin berat kita mengatasinya. Bagus sekali ya. Mohon beri aplaus kepada dari penjagaannya. Berikutnya, saya juga masih punya gambar. Mohon salah satu untuk membantu saya menjelaskannya. Oke, Mas Oki, silakan. Mungkin pendapat saya dari gambar ini yang di kiri dengan adanya banyak duduk dan borosnya energi listrik mungkin bumi akan lebih buruk. Betul. Untuk sebelah kanan mungkin kita bisa mengurangi dengan adanya pohon, panel, kincir angin, dan gunung untuk menambah energi listrik. Ya, lebih ramah terhadap lingkungan dan bumi tentunya. Terima kasih, beri aplaus. Berikutnya, ini saya masih punya gambar lagi. Itu ada apa ya, gambar burung. Sepertinya burungnya berhijau ya. Siapa salah satu tolong membantu saya menjelaskannya? Oke, rekan Mas. Dari panel surya tersebut bisa berkesinambungan dari gambar yang pertama tadi untuk memperbanyak sumber listrik dari surya, dari matahari sendiri dan disimpan di panel surya. Terus untuk di angin tersebut adalah pembangkit listrik tenaga angin, dari angin diubah menjadi listrik sehingga dapat melestarikan lingkungan yang lestari lagi. Betul ya. Jadi pada intinya ini adalah bagian atau contoh-contoh yang menampilkan energi terbarukan. Beri aplaus untuk. Ya. Semoga dari ketiga gambar tadi pelan-pelan ya pemahaman Anda mulai terbentuk ya. Jadi ada kesinambungan dari ketiga gambar tadi. Kaitannya dengan energi terbarukan, kaitannya dengan lingkungan, begitu ya. Dan tentu ini juga berkaitan dengan materi minggu lalu. Ada yang masih ingat apa materi dari minggu lalu? Saya Bu, Oke, silakan. Gimana? di catatan saya materi minggu lalu tentang perpindahan energi. Perpindahan energi. Perpindahan energi ada apa saja? Ada tiga: Ada tiga, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. betul sekali ya. Terima kasih sudah memperhatikan materi saya dengan baik. Ya, saya mohon untuk teman-teman yang lain juga seperti temannya ini ya. Oke, baik, saya lanjutkan.
Jadi memang ya, kenapa kita belajar tentang isolasi energi, tentang energi terbarukan? Karena apa? Isolasi energi merupakan pemanfaatan energi terbarukan, dan ini menjadi aspek penting dalam perancangan dan pembangunan lingkungan yang biayanya bersifat ramah lingkungan. Nah, dengan adanya pemahaman-pemahaman seperti ini, diharapkan nanti Anda sebagai calon sarjana teknik sipil mampu mengaplikasikannya. Begitu kurang lebihnya ya. Jadi yang memotivasi Anda semuanya untuk lebih fokus dalam belajar materi kita hari ini. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi ini. Yang pertama ada isolasi energi. Secara definisi, isolasi energi adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi aliran tindakan yang dilakukan untuk mengurangi aliran energi antara dua area atau lebih yang berbeda suhu atau tekanannya. Ya. Terus kemudian dalam konteks bangunan, isolasi energi bertujuan untuk meminimalkan kehilangan panas atau pendinginan yang terjadi dari dalam keluar bangunan ataupun sebaliknya. Ya, jadi ini sangat berkaitan dengan materi minggu lalu yang disampaikan tadi bahwa ada apa tadi? Konveksi, transmisi, sama radiasi. Di sini juga ada terjadi perpindahan aliran energi, di mana kalau minggu lalu itu materinya sekarang lebih pada penerapannya. Untuk jenis-jenis isolasi energi kita perlu ada tiga ya. Ada isolasi termal, namanya saja termal, berarti kaitannya dengan panas atau suhu. Yang kedua ada isolasi suara, berarti kaitannya dengan suara, transmisi suara. Yang ketiga ada isolasi di mana di sini ada proses untuk pencegahan kebocoran udara dalam sebuah. Nah, secara detail seperti ini ya. Untuk insulasi atau isolasi termal, di mana di sini ada penggunaan material yang dia mampu untuk mengurangi perpindahan panas sehingga suhu di dalam bangunan itu perubahannya tidak terlalu cepat. Apalagi kalau mungkin kalau di tempat kita tidak terlalu terasa. Lalu bagaimana di daerah gurun pasir yang Anda tahu, misalkan kita contohkan negara Arab Saudi, perubahan untuk dari panas ke dingin di sana sangat cepat, sangat drastis, gitu ya. Nah, sementara untuk contoh bahan isolasi termal ini kita kenal ada fiberglass, ada polystyrene, ada wool mineral, dan ada silikon dan busa poliuretan, masing-masing dengan penggunaan. Terus kemudian yang kedua tadi ada isolasi suara. Isolasi suara ini adalah proses untuk mengurangi atau mencegah perambatan gelombang suara. Nah, kalau dari gambar ini kira-kira apa sebagai isolasi suaranya? Yang di ini gambar menggunakan apa? Menggunakan headphone. Ini sebagai salah satu bentuk dari isolasi suara. Nah, untuk contoh bahannya bisa busa akustik, fiberglass, atau kata beton, pintu dan jendela yang tidak suara. Dan biasanya ini juga contohnya apa ya? Biasanya di studio musik, ya. Biasanya cenderung untuk mencegah dari dinginnya menggunakan yang sifatnya peredam suara. Terus kemudian yang ketiga ada isolasi udara. Nah, isolasi udara itu merupakan upaya untuk mencegah pergerakan udara yang tidak diinginkan. Jadi semacam disekat kalau ingin ada kandungan ya. Intinya tidak ada kebocoran udara. Nah, untuk
Nah, untuk energi terbarukan sendiri itu ada apa? Ada sinar matahari, ada angin dan juga Air. ya. Untuk jenis-jenis energi terbarukan, jika itu bersumber dari matahari, maka kita sebut dengan energi surya. Di mana energi surya ini secara sederhana, secara teknis, yaitu panel surya ini menangkap panas cahaya matahari untuk kemudian dikonversi menjadi energi listrik, dikonversi lagi menjadi bisa gerak melalui kipas angin, kemudian bisa lampu cahaya, berarti kan ya seperti itu. Nah, kalau digambarkan seperti ini ya, skema dari proses bagaimana panel surya dikonversi ke energi lain. Yang kedua ada energi angin, di mana energi angin ini adalah energi yang dihasilkan dari pergerakan udara di atmosfer. Energi ini dikonversi menjadi energi mekanik atau listrik menggunakan turbin. Ya, jadi ada apa namanya? Ada turbin gitu ya. Secara skema penggambarannya seperti yang ada di tampilan slide ini. Secara teknis penjelasannya seperti ini ya. Jadi ketika angin bertiup, energi kinetik angin menggerakkan baling-baling turbin. Nah, gerakan ini akan menggerakkan rotor untuk selanjutnya rotor yang terhubung ke generator tadi mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Biasanya ini kalau Anda lihat ya, mungkin di film-film atau tayangan TV kan biasanya di tempat yang terbuka. Terus yang berikutnya ada energi. Dari namanya aja itu kan terlihat ya, energi air ya. Biasanya ini contoh simpelnya sudah ada ya di sekitar kita, yaitu PLN. Ya. Jadi prinsip dari energi hidro ini adalah pemanfaatan pergerakan air. Pergerakan air ini bisa dari perbedaan ketinggian. Nah, perbedaan ketinggian tadi bisa memunculkan arus. Gitu ya. Gambarannya simpelnya seperti ini, itu ada air, terus kemudian memutar apa? Turbin generator, kemudian menjadi energi listrik. Ya. Secara teknisnya seperti ini penjelasannya ya, bahwa dengan adanya perbedaan ketinggian tadi yang saya sampaikan, kemudian si air tadi menggerakkan turbin kemudian menggerakkan generator mampu menghasilkan listrik yang diwujudkan dengan lampu yang menyala. Untuk berikutnya ada energi biomasa. Ya mungkin kalau energi biomasa masih agak baru ya kalau di lingkungan kita ya. Nah, energi biomasa ini namanya aja mungkin bisa dibaca ya. Bio berarti artinya apa? Dia sangat berkaitan dengan lingkungan ya. Secara definisi yaitu energi yang diperoleh dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan, dapat berupa kayu, limbah pertanian, limbah organik atau bahan biologis yang lain. Ya. Bagaimana untuk mengubahnya melalui proses ini? Pembakaran pada
di LMS-nya ada satu pertanyaan itu yang menjadi bahan diskusi kita. Silakan dari kelompok dulu. Oke, selesai ya? Selesai? Silakan. Siapa sebelum saya tunjuk siapa yang ingin menjadi sukarelawan untuk menyampaikan hasil diskusinya ke depan sini? Oke, silakan Mbak. Coba disampaikan ya. Ya, langsung baca. Mohon yang lain menyimak ya. Dari hasil diskusi kelompok saya, kelompok tadi, beberapa yang ditentukan pada bidang teknik sipil, pertama adalah warna hijau, kedua pembangkit listrik tenaga air, yang ketiga pembangkit listrik tenaga angin, keempat infrastruktur transportasi, yang kelima energi biomasa, yang keenam energi geotermal. Pada bangunan hijau terdiri dari panel surya, pemanas air tenaga surya, dan isolasi energi. Panel surya pada tahap bangunan untuk menghasilkan listrik, pemanas air tenaga surya untuk mengurangi konsumsi energi konvensional, isolasi energi untuk mengurangi kebutuhan pemanasan dan pendinginan. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, yaitu bendungan dan saluran air untuk menghasilkan energi listrik dari aliran air. Dari pembangkit listrik tenaga angin, yaitu farm angin dan infrastruktur turbin untuk menghasilkan listrik dari angin. Energi terbarukan dari infrastruktur transportasi, yaitu stasiun pengisian kendaraan listrik dengan energi surya, panel surya daya untuk penerangan dan kebutuhan energi lainnya. Energi biomasa mengubah limbah organik menjadi biogas untuk menghasilkan